Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral akhwat wal ummahat, a'azzani Allahu wa iyyakunna jami'atan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan jadwal dan agenda rutin kita setiap hari Rabu untuk ngaji bersama di dalam majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa-apa yang kita belajar bersama di dalamnya menjadikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Salawat dan salam terhaturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada siapapun yang mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat, hingga hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya diberikan senantiasa ketetapan hati kita di atas agama Islam sesuai petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita semuanya, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kita meninggal dunia kecuali dalam keadaan beragama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Terakhir kita membahas di bulan yang lalu tentang al-mufattarat, pembatal puasa. Di murajaah beberapa waktu di dalam muqaddimah ini untuk mengingat yang terlupa dan ilmu bagi yang mungkin baru hadir di pagi hari ini. Pembatal yang pertama kemarin adalah al-aklu wasyurb amdan, makan dan minum secara sengaja. Adapun kalau tidak sengaja maka itu adalah rizki. Kata Nabi SAW, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyatimma shaumahu. Kata Nabi SAW, siapa yang lupa ketika dia berpuasa kemudian dia makan dan minum, maka hendaklah ketika dia teringat dia melanjutkan puasanya walaupun sudah makan dan minum karena lupa. Kenapa? Fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu. Karena di saat itu Allah ingin memberikan makan dan minum kepadanya. Kemudian yang kedua al-qayu amdan, muntah dengan sengaja. Kemudian yang ketiga adalah nuzulul haid awin nifas
'alal mar'ati fi ay lahbatin min lahabatin nahar, yaitu haid atau nifas bagi wanita kapanpun dari waktu puasa tersebut, ya, kapanpun dari waktu puasa tersebut, walaupun di ujung akhir puasa namun belum masuk waktu berbuka, ketika keluar haid maka dia telah batal puasanya pada hari itu, ya. Jadi hutangnya adalah dimulai hari itu, bukan hutang nyambung kurang 10 menit, mboten. Kemudian yang keempat, al-istimna'u ta'ammudan fil yaqadhah. Mana adalah al-istimna dalam keadaan sadar. Adapun ya al-istimna huwa al-ikhrajul mani fil yaqadhah, yaitu pengeluaran mani dalam keadaan sadar, ini membatalkan puasa. Adapun idza kharaja fin naum, ya, adapun ketika tidur dan bermimpi sampai keluar, fala yu'thiru fis shaum, maka tidak memberikan efek pada puasa, alias tidak membatalkan puasa. 1, 2, 3, 4 pembatal puasa yang disebutkan di atas tadi, yaitu makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, kemudian haid atau nifas, kemudian al-istimna atau onani, maka wala yazam man aftara biwahid min hadhil mufaddarat kafarah. Dari 4 pembatal tersebut maka tidak ada kafarah, ya, hanya yang pertama, kalau dia lakukan sengaja maka dia berdosa tentunya, dan kewajibannya adalah mengganti dari puasa yang telah ia batalkan. Adapun yang kelima, pembatal yang kelima, yaitu al-jima' fi nahari Ramadan. Faman jama' fi nahari Ramadan faqad fasada shaumahu. Yaitu al-jima', siapa yang jima di siang hari di bulan Ramadan, siang hari ini maksudnya adalah waktu berpuasa. Ya, nanti dibacakan di siang hari Ramadan berasal parang, boten parang ya. Jadi di waktu puasa atau bersubuh, seisu apa? Boten napa-napa, boten bareng ya. Jadi walaupun kalimatnya di sini faman jama'a fi nahar Ramadan, ya kadang-kadang sebagian dari kita menerjemahkan dengan apa? Dengan tekstual. Siapa yang berjima di siang hari bulan Ramadan, nah, ya. Maka ada orang memahami wala isuk karo sore boten napa-napa, boten. Maksudnya siang hari Ramadan adalah dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, masih bar subuh utawi barasar jam gangsal sambil menunggu berbuka tetap batal, ya. Faqad fasada saumahu, maka rusak puasanya. Walazimat hul kafarah, dan wajib membayar kafarah dengan apa kemarin? Dengan yang pertama, pilihannya adalah membebaskan budak. Budak di sini adalah budak yang beriman kalau ada perbudakan. Fa'ilam yajid, kalau tidak ada maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu maka memberikan makan 60 orang miskin. Nah, sebagaimana kemarin dibaca panjang lebar hadis dari Abu Hurairah yang menceritakan salah seorang sahabat mengatakan kepada Rasulullah SAW, halaktu ya Rasulullah, halaktu, aku celaka. Qala malak, ada apa? Qala waqa'tu ala imraati wa ana sha'im. Ya, aku kebablasan ya Rasulullah. Ya, aku jima di siang hari bulan Ramadan dan dalam keadaan berpuasa. Maka Nabi SAW kemudian dalam hadis secara lengkap memerintahkan untuk apa? Membebaskan budak. Kemudian karena tidak mampu disuruh puasa Ramadan 2 bulan. Kalau tidak mampu memberikan makan 60 orang miskin. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian di bulan yang lalu ada pertanyaan bagaimana dengan wanita. Aku mek dijak kok ramanut yo piye. Bagaimana dengan wanita? Maka di sini sebenarnya ada perbedaan pendapat. Ya, ada perbedaan pendapat, namun setelah kita baca-baca, pendapat yang paling kuat sebagaimana pendapat ini diambil oleh Asy-Syafi'i
dan Hambali, yaitu pendapat oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan Imam Ahmad bin Hanbal, maka pembayaran kafarah ini dibebankan pada budak suami, ya, pada budak suami, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah tersebut Rasulullah hanya memerintahkan kepada sahabat laki-laki, tidak memerintahkan kepada istrinya sahabat tersebut. Adapun bagi seorang istri, maka tetap dia batal puasanya, ya, tetap batal puasanya dan harus menggantinya. Nah, itu ringkasan daripada apa yang kita bahas di pertemuan bulan yang lalu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, akhwatu fillah, azanillahu wa iyyakunna jami'atan. Selanjutnya adalah adabus shaum. Hari ini kita akan membaca tema yaitu adab-adab berpuasa. Qala Syekh rahimallahu taala, al-awwalu as-sahur. Adab puasa yang pertama, kata beliau Syekh Abdul Aziz bin Badawi, as-sahur, bersantap sahur. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersantap sahurlah kalian, karena di dalam bersantap sahur itu ada keberkahan. Jadi ketika kita membaca hadis seperti ini, tidak lagi mengedepankan ego kita. Kita nggak sahur puasanya kuat kok, ya, daripada bangun untuk sahur, ya, hanya untuk sahur mending saya pakai sholat malam, mending saya pakai baca Al-Quran dan ibadah-ibadah afdhaliyah yang lainnya, ya, kuat saya nggak sahur. Maka ini justru menyelisih sunnah kalau dengan sengaja. Dan kita apabila begitu sunnah, maka senantiasa dalam keadaan di atas kebaikan. Wa yustahabbu ta'khiruhu. Adapun di antara yang harus diperhatikan di dalam bersantap sahur adalah wa yustahabbu ta'khiruhu. Disunnahkan bersantap sahur itu di akhir malam sebelum waktu puasa dimulai, ya. Kalau puasa pengertiannya adalah al-imsaku minal mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ta'abbudan lillah, menahan dari segala hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar. Berarti yang mendekati terbitnya fajar, ya, mendekati subuh, tidak pertengahan malam, ya, jam 12 malam sahur. Ini justru menyelisih sunnah, ya. Apakah puasanya sah? Sah. Jenengan sahur bibarisa sah. Jenengan sahur jam 12 malam sah. Jam 2 malam sah, ya. Sah. Tetapi tidak sunnah. Wa yustahabbu ta'khiruhu, dan disunnahkan mengakhirkan sahur. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Zaid, dari Zaid, ya, dari Zaid ibni Thabit radhiyallahu anhu. Hadis dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dari Anas. Qala, Zaid bin Thabit mengatakan, tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dulu bersantap sahur bersama Nabi. Jadi Nabi SAW bersama para sahabatnya, dalam hal ini yang mengisahkan adalah Zaid bin Thabit. Tasaharna, kita dulu sahur bersama Nabi, ya, summa qama ila shalah. Kemudian tidak lama setelah sahur kita menunaikan sholat subuh. Jadi kita bisa kira-kira dari hadis Zaid bin Thabit ini, bersahur kok iso turu angkler, berarti, nah ini tanda tanya, kurang akhir, ya. Bersahur menunggu azan subuh kok iso wangkler, ya, berarti niki kepengen tasian. Qultu, ya, kam kana bainal adzan was sahur, ya.
Si Anas bertanya kepada Zaid bin Sabit. Anas di sini bukan Anas bin Malik. Anas di sini adalah muridnya Zaid bin Sabit. Aku bertanya kepada Zaid bin Sabit, ya, kam kana bainal adzan was sahur. Jaraknya itu kira-kira masuk azan subuh dengan Rasulullah SAW sahur itu kira-kira berapa menit? Ya. Kata Nabi saya, kata Zaid bin Sabit, qala qadru khamsina ayah. Ya kira-kira seorang membaca 50 ayat. Ya, 50 ayat, dan ini ayat pertengahan, bukan ayat yang pertama surat Al-Baqarah 2 halaman terakhir yang satu ayat 1 halaman, bukan. Ya, jadi ayat-ayat yang sedang. Ya mungkin ketika kalau kita membaca itu juz 29 lah, jenengan baca surat Al-Muzammil ditambah surat Al-Insan ditambah surat Al-Qiyamah. Nah, mungkin seperti itu, kurang lebih ya 15 menit lah. Itu sudah lambat bacanya, ya 10 menit sampai 15 menit. Jadi jaraknya demikian. Ya kalau hari ini subuhnya jam 4, hari ini jam 4 ya, maka ya kurang lebih ya mulai setengah 4 lah prepare nih. Setengah 4 ya, jam 4 kurang seperempat segera makan, bet selesai. Ya, berhenti sebelum subuh. Wa tahaqqaqu as-sahur bisyai'il qalil min at-ta'am aw asy-syarab. Dan sungguh sudah dinamakan seorang bersantap sahur, seorang mengikuti sunnah bersahur, seorang mengikuti sunnah sahur dan mengharapkan barokah, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Bersantap sahurlah kalian, karena di dalam bersantap sahur itu ada keberkahan. Cukuplah orang dinamakan dia bersantap sahur dan dia ingin mendapatkan keberkahan sahur, wa tahaqqaqus sahur bisyai'il qalil. Dia hanya bersantap sahur sedikit saja. Minat ta'ami awis syarab, baik makanan atau minuman. Misalnya misalnya makan ya cuman 3 suap atau bahkan cuma 1 suap misalnya. Ya, awis syarab atau minuman setengah gelas atau hanya 3 tegukan atau lebih sedikit dari itu. Intinya ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulut dan masuk ke dalam perut, baik makanan atau minuman. Di sebuah riwayat yang lain Nabi SAW mempertegas dalam masalah hal ini ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis, yaitu qala Shallallahu Alaihi Wasallam, tasahharu walau bijur'ati ma'in. Bersantap sahurlah kalian walaupun hanya dengan seteguk air, magleb pun sahur panjenengan. Apalagi gleb pun sahur nih, oke. Jadi apapun dari makanan atau minuman, maka kita berusaha ya bersantap sahur ketika kita berpuasa. Walaupun sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, kalaulah kita qadarullah tidak sempat bersahur, bukan karena tidak mau bersahur, tapi tidak sempat bersahur, atau mungkin sama sekali tidak mempunyai sesuatu untuk sahur, ya airnya habis, ya lupa gak ngetrek magicom, nggak ada yang dimakan, nggak ada yang diminum sama sekali, maka seorang yang berpuasa tanpa sahur, puasanya pun sah. Nah, kemudian setelah yang nomor 1 adalah masalah sahur dan mengakhirkan sahur, yang kedua, ats-tsani qala al-musannif rahimahullahu taala, beliau Syekh Abdul Azim mengatakan, yang kedua, takjilul fitri, mempercepat atau menyegerakan berbuka ketika waktu buka telah tiba.
Mata tahaqqaqus shaimu ghurubasy syamsi fayambaghi lahul mubadarah ilal futur liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi. Yang kedua adalah menyegerakan berbuka. Dan kapan seorang bisa dikatakan menyegerakan berbuka? Yaitu ketika seorang yang berpuasa telah memastikan bahwa matahari telah tenggelam. Ghurubus syamsi, matahari telah terbenam. Ya, boten mendung terang benderang, matahari sudah terbenam, ya, lampunya mati, tidak ada adzan dari masjid-masjid, ya, tetapi sudah yakin matahari terbenam, falahul mubadarah, maka hendaklah ia bersegera ilal futur, berbuka. Makanya dalam pengertian puasa itu, ya, bukan al-imsaku minal mufattirat min tulu'il fajri ilal ghurubi syamsi, bukan apa min adzanis subhi ila adzanil maghrib. Jadi dalam puasa itu bukan menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, dari adzan subuh sampai adzan maghrib. Karena untuk jagani kalau lampu mati, jagani jauh dari masjid lah. Kalau pengertiannya misalnya diganti min adzani subhi ila adzanil maghrib, wah bahaya. Ketika lampu mati bahaya, ketika safar gak dengar adzan, gak dengar adzan maghrib, oh gak bisa buka lah. Makanya pengertiannya adalah min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar pertanda masuk waktu subuh, ila ghurubi syamsi pertanda masuknya maghrib. Maka fal mubadarah, maka hendaklah dia bersegera ilal futur, untuk ke tempat berbukanya, untuk menyantap bukanya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun adalah yang sunnah, ya, ini pun yang disyariatkan. Ya, bukan karena bukan karena ngelak boten. Ya memang sejatinya orang puasa itu ya ya ngelak. Tapi jangan sampai apa? Ketika seorang, ya, tahu misalnya temennya langsung jauhi kok buka, seto santai bro, boten begitu. Karena kita lakukan bersegera ini karena sunnah. Liqaulihi, sebagai bersabda Nabi SAW, apa? La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Apa la yazalun nas? Senantiasa always gitu ya bahasanya anak sekarang. Senantiasa always. Nah, seorang di atas kebaikan. Siapa yang nggak mau dijamin kebaikan? Nabi SAW mengatakan senantiasa seseorang di atas kebaikan. Apa syaratnya? Ma'ajalul fitrah, ketika dia mau bersegera berbuka, ketika tiba waktu berbuka. Ma'ajalul fitrah, sudah jelas waktu maghrib, maka dia segera berbuka. Nah, wa an yuftira ala ratabat au tamarat fa illam yajid hasawat min ma. Dan dinamakan berbuka ini pun juga ada teori sunnahnya, yang mana apabila kita bisa menggapai sunnahnya, menggapai syariatnya, kita pun berusaha menyempurnakannya. Ya, memang boleh ketika kita berbuka langsung, ya, ngambil nasi lengkap dengan sayurnya full, ya, dan lain sebagainya, 4 sehat 5 sempurna, 6 plus ya. Karena biasanya tidak hanya 4 sehat 5 sempurna. Di sore hari apa namanya itu yang keliling-keliling itu, cari jajan di sore hari namanya apa dosen? Nama? Nah, ngarit-ngarit itu loh. Itu panjenengan biasanya kan semua dibeli ya. Yang A dibeli, yang B dibeli, yang C dibeli, sing kaya saweger dibeli, sing pink hijau dibeli lah. Nah, jadi di meja bukan hanya 4 sehat 5 sempurna, 16 plus. Ya sak monggo kalau mau dilahap semua.
Tetapi ada teori bagaimana kita menjadikan puasa kita berkualitas dari sahur sampai buka sesuai dengan sunnah, yaitu apa? Wa an yuftira ala ratabat. Nah, ini yang pertama. Seorang hendaknya dia berbuka dengan kurma basah rutab. Kalau mampu beli, kalau ada dimakan rutabnya itu. Kalau rutab tidak ada, kurma yang basah tidak ada, maka at-tamr. Tamr itu ya kurma yang biasa kita makan, yang coklat-coklat atau hitam itu. Ya, yaitu kurma kering atau kurma yang sudah di packing kering-kering itu. Kalau kita wong Jawa ilate ketse mboten doyan kurma wis gedang ae padha legine kates ae padha legine. Lah niku lek karepe ki ambak ngepas nih, ternyata ada syariatnya. Kalau nggak ada rutab, kalau nggak ada tamar, nggak ada kurma basah, nggak ada kurma kering, maka apa? Hasyawatin minum air dulu. Nah, baru setelah minum air, monggo. Jadi mau pisang, mau pepaya, mau gorengan, mau yang lainnya silahkan. Jadi itu urutannya. Sebagaimanapun hal ini ada hadisnya, ada dasarnya, ada dalilnya. An Anasin qala kana Rasulullah SAW yuftiru ala ratabatin qabla an yusalliya. Dari Anas beliau berkata bahwasanya Nabi SAW dulu ketika beliau berbuka maka yuftiru ala ratabatin qabla an yusalliya. Beliau membatalkan puasanya dengan cara berbuka menyantap kurma basah sebelum sholat. Sebelum sholat apa ini? Sholat maghrib. Maka hendaknya kalau bisa, terutama yang mengadakan acara buka bersama, hendaknya kalau memang bisa dilakukan makan besar habis maghrib, maka lebih baik habis maghrib. Ya, kecuali memang harus sebelum maghrib. Ya, tapi kalau bisa diatur setelah maghrib, maka makan besarnya setelah maghrib. Sebenarnya Nabi SAW ya sebelum maghrib itu hanya untuk membatalkan puasa. Ya, beliau makan kurma basah. Fa'ilam takur rotabat fa'ala tamarat. Ketika Nabi SAW tidak menemukan, tidak menjumpai rutab kurma basah, dan itulah hadis ini pun secara tidak langsung mengabarkan kepada kita bahwasanya ekonominya Nabi SAW pun juga pasang surut. Ya kadang-kadang pas ada rezeki ya punya kurma basah, kalau kadang-kadang ya kurma kering. Jadi Nabi SAW pun secara ekonomi juga pasang surut. Bagaimana ketika kita melihat kisah sahabat Nabi SAW ya, di sebuah waktu sampai para sahabat mengganjal perutnya dengan batu. Ketika Nabi SAW datang Nabi SAW, ternyata Nabi pun juga mengganjal dengan bahkan 3 batu. Begitulah keadaan ekonomi Nabi SAW, tidak lempeng terus. Nah, ini menjadikan kita, motivasi bagi kita ya, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senantiasa berikhtiar dan menerima apapun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita semuanya senantiasa berpijak pada sebuah hadis Nabi SAW, i'malu, kata Nabi SAW, fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Senantiasa bekerjalah, beramallah, berbuatlah. Fakullun muyassarun, semua akan dimudahkan ya Allah Subhanahu wa taala. Ini motivasi bagi kita semuanya. Fa illam takun ratabat fa'ala tamarat. Kalau Nabi SAW tidak mendapatkan rutab kurma basah, maka beliau makan kurma kering. Fa illam takun, nah, kalau tidak menjumpai kurma kering, hasyawatin min ma', maka beliau meneguk air. Nih,
Pertanyaannya, pada waktu atau pada zaman Nabi SAW, adakah makanan selain kurma rutab dan selain kurma kering? Ada apa mboten? Ada. Zaman itu ada gandum, ada buah, ada anggur. Tentunya juga ada makanan-makanan yang lain. Nah, ini yang kami maksudkan untuk menjelaskan, jangan biasanya neng arah kurma ini gedang, ini kan karepe dhewe. Ya. Boleh, tetapi tidak apa? Tidak menyelaraskan dengan mengkiaskan dengan hadis ini. Ya. Rasulullah SAW makan kurma basah, kalau nggak jumpa kurma kering, kalau nggak jumpa air begitu. Kita pun kalau ingin meniru Nabi SAW, kalau mampu beli kurma basah atau mampu ada kurma basah, kurma basah. Kalau ada kurma kering, kalau nggak ada air dulu. Ya, ini urutannya. Baru setelah itu panjenengan kerso nopo ingkang kerso. Nah, mau buah-buahan, mau gorengan dan yang lainnya. Urutannya demikian. Kalau memang nggak ada kurma, air duluan. Kalau ada kurma basah, maka kurma basah dulu. Kalau nggak ada kurma basah, maka kurma kering. Nah, wa an yad'u inda fitrihi bidakwatin Nabi SAW. Dan ini adabnya yang diperhatikan ketika berbuka, yaitu apa? Wa an yad'u, hendaklah dia berdoa ketika berbuka tersebut dengan doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka, yaitu apa? Zahabadz dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Doanya sangat pendek sekali, maka sekiannya kita menghafalkan doa tersebut. Ya, jadi ketika telah tiba waktu buka, kita berdoa ini. Kapan Ustadz kita baca doanya ini? Ya, ketika akan berbuka atau setelah berbuka, monggo. Sebelum menjelaskan, ya, mau berbuka baca bisa. Pas mau buka belum baca, ya setelah bismillah makan, kita kemudian berdoa zahabadz dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, akhawatu fillah, azani Allah wa iyyakunna jami'atan. As-salitsu, adab yang harus diperhatikan bagi orang yang berpuasa. As-salitsu al-kaffu 'anil laghwi war-rafathi wa nahwihima mimma yatanafa ma'sum. Menjaga diri dari hal-hal yang lagwun, sia-sia, atau arrafas, ya, ucapan-ucapan kotor, ya, atau ucapan-ucapan yang berbau porno atau yang semisal keduanya, yang mana hal-hal tersebut otomatis akan mengurangi kualitas puasa kita, yang walaupun dalam hal ini kita sama-sama menjaga lapar dan dahaga dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, namun dikarenakan kita kurang bisa menjaga dari hal-hal yang sia-sia dan ucapan kotor ataupun ucapan-ucapan yang mengandung kejelekan, termasuk di dalamnya porno, dusta, bohong dan yang lainnya, wa nahwihima dan semisalnya, maka kualitas puasa kita bisa-bisa mencapai 0 atau bahkan minus. Laparnya dapat, tetapi pahalanya tidak mendapatkan. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajal fa in syatamahu ahadun aw qatalahu
fayaqul inni shaimun. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian itu berpuasa, Nabi SAW melarang hal berikut ini. Yang pertama, fala yarfuth, jangan yarfuth, rafas, berbicara kotor, berbohong, berdusta, berkata-kata kotor atau yang berbau porno dan semisalnya dalam hal-hal yang jelek. Yang kedua, wala yashab, dan jangan berteriak-teriak atau membentak-bentak. Wala yajhal, dan jangan berbuat sesuatu yang bodoh, sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang bahkan nyaris merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain. Fa in syatama adun, bahkan di sebuah kondisi yang seseorang dicaci maki oleh saudaranya, au bahkan qatalahu, dia mengajak bertengkar, falyaqul, maka cukup dihadapi dengan ucapan inni shaimun, saya berpuasa, sesungguhnya saya berpuasa. Mungkin ya ada permasalahan yang belum selesai dengan seorang teman, dengan seorang kawan, sehingga ketika bertemu di hari itu dia moring-moring, bentak-bentak, mengok-mengok, ngejak duel. Nah, katakanlah ini shaimun, jangan diladeni, malah sampean juga berkata-kata kasar, ikut membentak-bentak, dongkrak no lah, maka katakanlah ini shaim, aku poso. Tapi nggih jangan ditambahin kok benyai. Jangan. Wa anhu qala Rasulullah SAW, man lam yada qaulaz zur. Ancaman yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang sama Abdurrahman bin Sahar radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaulaz zur wal amal bih. Barang siapa yang ketika berpuasa tidak meninggalkan qaulaz zur, perkataan yang zur, perkataan yang sia-sia, perkataan yang mengandung dosa, bohong, dusta, apalagi porno dan hal-hal yang mengandung kejelekan, wal amal bi, dan melakukannya tetap seperti itu, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka orang-orang yang demikian ini ketahuilah, falaisa lillah, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala hajatun, membutuhkan, butuh ya pada puasanya orang-orang ini ya. Yang walaupun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, yang walaupun dia masih meninggalkan makan dan minumnya ya, walaupun dia tetap kelaparan dan kehausan, tetapi tidak bisa menjaga lisan dan perilakunya, maka Allah nggak butuh puasanya dari orang-orang seperti ini. Puasa tapi lisannya mungkin kalau bagi wanita masih gibah kemana-mana, masih rasan-rasan kemana-mana, maka kualitas puasanya nyaris berkurang dan nyaris nol apabila semakin berlebihan di dalam hal-hal tersebut. Karena Nabi SAW mengancam bahwasanya Allah tidak membutuhkan puasanya orang yang tidak bisa meninggalkan qaulaz zur, dan termasuk qaulaz zur adalah al-ghibah ya, menghibahi saudara-saudarinya sama muslimah.
Di dalam hadis yang lain yang tidak termaktub dalam kitab ini, saya teringat sebuah hadis Nabi SAW yang memperkuat akan hal ini. Ketika Nabi SAW bersabda, wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Betapa banyak manusia, Nabi SAW mengatakan, betapa banyak, jadi banyak manusia yang dia berpuasa meninggalkan makanan dan minumnya dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali ya hanya itu yang ia dapatkan, yaitu dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kenapa kok bisa terjadi demikian? Di antaranya kata Nabi SAW tadi apa? Man lam yada qaulaz zur wal amal. Siapa yang tidak bisa meninggalkan qaulaz zur dan melakukan hal-hal tersebut. Waqad athara an ba'dis salaf qauluhu idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka. Ya, para salaf mengatakan tentang perihal orang-orang yang berpuasa. Ya. Para salaf mengatakan idza sumta, kalau kalian itu berpuasa, maka puasakan juga sam'aka, telinganya, wa basaraka, dan penglihatannya, matanya, walisanaka, dan lisannya. Benar-benar kita menjaga telinga kita dari hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar menjaga penglihatan kita dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga lisan kita dari berucap hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, semisal qaulaz zur, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama menyebutkan qaulaz zur di antara maknanya adalah perkataan dusta dan bohong. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Kemudian para salaf pun mengatakan, fayakun 'alaika yauma shaumika sakinah wa waqar. Ketika engkau berpuasa, maka jadikanlah hari itu ketika engkau berpuasa orang yang tenang dan orang yang wakar, ya, bijaksana, mulia, terhormat. Dalam artian apa? Ketika kita berpuasa itu harus beda ketika tidak puasa. Biasanya lek mboten poso, masya Allah, tiap hari semua kosakata keluar. Kalau puasa nggih rati-rati pendiam. Nggih. Sakinah, lebih tenang. Biasanya lek mboten poso war, lek puasa lebih tenang. Wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa. Dan jangan engkau jadikan hari-hari ketika engkau berpuasa dengan hari-hari ketika tidak puasa podo. Nah, ini pesannya para salaf. Jangan podo gitu loh. Iki kok poso karo gak poso kok modele pancet. Harus berbeda. Lebih tenang dan lebih baik tentunya ketika seorang berpuasa. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Ma yustahabbu shaumuhu minal ayyam. Sekarang kita masuk bab yang berikutnya. Setelah kita menyelesaikan adab berpuasa, yaitu yang pertama sahur dan mengakhirkan sahur, yang kedua adalah menyegerakan berbuka, kemudian yang ketiga adalah menjaga diri dari hal-hal yang sia-sia dan rafath dan semisalnya yang akan mengurangi kualitas puasa kita. Dari tiga hal tersebut, maka selesailah bab adab puasa. Kita masuk bab yang baru, ma yustahabbu shaumu minal ayyam.
Apa yang disunahkan ketika berpuasa? Laqad sadna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyama ayyamin min ayyamil usbu' wasyahri wal 'am wa raghaba fiha fa yustahabbu lil muslim an yuhafidha 'alaiha fa inna min fadailin nawafil annaha tukmilu bihal faraid yaumal qiyamah. Apa-apa yang disunahkan puasa dari hari-hari yang ada, baik harian, pekanan, mingguan, bulanan, tahunan. Sungguh laqad sanna Rasulullah SAW, sungguh ya Rasulullah SAW menyunahkan puasa di hari-hari di dalam puasa harian, yaitu di sana ada 2 hari puasa yang dilakukan setiap pekan, yaitu shaum yaumil itsnain wa shaum yaumil khamis. Yang pertama adalah harian atau pekanan, yaitu puasa hari Senin dan Kamis. Wasyahri, dan puasa bulanan, yaitu yang dinamakan ayyamul bid, puasa 3 hari pertengahan bulan 13, 14, 15 ya, dalam kalender Hijriyah ya, bukan kalender Masehi. Hari ini tanggal 15 lah, 15 November, bukan 13, 14, 15 November, bukan, tetapi adalah patokannya adalah Hijriyah. Mengapa kita harus sering melihat kalender Hijriyah? Karena hari dan tanggal yang menjadikan patokan sebuah ibadah di dalam syariat Islam adalah hari dan tanggal Hijriyah. Ya, di antaranya adalah menetapkan puasa tengah bulan ini. Kemudian di sana juga di dalam menetapkan hari akikoh, karena masih sering ummahat bertanya tentang kapan akikoh. Maka dijelaskan sekalian di sini karena membahas hari ya, maka hari di dalam syariat ketika kita membahas tentang syariat di puasa atau akikoh ini adalah hari itu dimulai dari terbenamnya matahari. Jadi setelah terbenamnya matahari itu sudah ikut hari besoknya ya, bukan 24 jam ya. Kalau hari di Masehi maka pergantian hari pada pukul 00 atau jam 12 malam. Nah, misalnya hari Senin, sekarang hari Rabu ya dimulai 12 malam tadi malam sampai nanti 12.00 atau jam 00 ya. Tetapi dalam syariat maka dimulai dari min ghurubi syamsi, dari terbenamnya matahari. Jadi hari Rabu dinamakan hari Rabu ya mulai kemarin maghrib, masuk maghrib kemarin sudah hari Rabu. Jadi kalau panjenengan misalnya melahirkan seorang putra atau putri hari Jumat habis adzan maghrib, hari Jumat habis adzan maghrib, maka ketika menghitung akikoh, kapan ditunaikan akikoh, maka hitungnya mulai hari Sabtu karena sudah adzan maghrib. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dan ini pun juga penyembelihannya kita ketahui Jumat. Pengennya tinggi sarapan bareng-bareng, pengennya tinggi pas hidangan kajian SLG mengaji suwe. Nah, belai kapan? Belai boleh setelah maghrib hari Kamis malam Jumat, boleh disembelih malam dan diselesaikan dan dibersihkan, pagi tinggal ngemasi, tinggal membungkusi. Nah, demikian. Jadi karena masih sering dari beberapa ummahat ya biasanya WA dalam masalah akikoh itu. Jadi menghitungnya demikian. Tapi kalau lahirnya hari Jumat ya, jam 5:04 atau jam 17.15, sementara maghribnya adalah jam 17.28 hari ini, 10 menit engkas maghrib, maka dia juga masih terhitung hari Jumat.
Jumat. Jadi akikahnya kapan? Ya Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi disembelih mulai malam Kamis ya atau hari Kamis. Demikian. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kembali kepada puasa-puasa sunnah ya, dari Senin Kamis untuk mingguan, kemudian untuk bulan adalah puasa pertengahan bulan, wal'am, dan puasa tahunan ya. Puasa sunnah yang dilakukan tahunan banyak. Contohnya puasa 6 hari di bulan Syawal. Contohnya puasa Syura. Contohnya puasa apa lagi? Dzulhijjah. Contohnya puasa Arafah. Nah, untuk pembahasan Dzulhijjah, boleh seorang berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, boleh. Atau memperbanyak di 9 hari tersebut. Atau setidaknya seorang menjaga puasa Arafah, itu agenda tahunan. Ya puasa Arafah ya setahun sekali. Ya puasa 6 bulan di bulan Syawal ya setahun sekali. Namanya Syawal. Tidak bisa puasa di bulan Jumadil Akhir, 6 hari di bulan Jumadil Akhir. Lah ini syariatnya siapa kan? Karena syariat sudah ditentukan. Nah, jadi demikianlah mingguan, bulan, pekanan, bulanan, dan tahunan itu ada puasa sunnah yang mendukung dan mendampingi puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Fayustahabbu lil muslim, dan dianjurkan bagi seorang muslim untuk menjaga puasa-puasa tersebut di samping menjaga kewajiban puasa Ramadan, ya juga dianjurkan untuk menjaga puasa-puasa sunnah tersebut. Lebih-lebih lagi yang puasa tersebut hanya tahunan, eman, misalnya cuman puasa Asyura, misalnya cuma puasa Arafah, ini cuma setahun sekali, maka sangat eman. Apalagi pahalanya kafarah, menghapuskan dosa setahun, bahkan ada 2 tahun. Nah, maka sangat dianjurkan seorang muslim untuk bisa menjaga puasa-puasa sunnah tersebut. Kenapa? Fa'inna min fadha'ilin nawafil. Fa'inna min fadha'ilin nawafil. Karena di antara keutamaan amalan-amalan sunnah, dan dalam hal ini adalah puasa sunnah, annaha tukmilu bihal faraid yaumal qiyamah. Amalan-amalan sunnah itu akan menyempurnakan ibadah wajib yang disertai oleh amalan sunnah nanti di hari kiamat. Jadi ketika puasa Ramadan kita kayaknya tidak berkualitas atau kualitas menurun ya, karena berbagai hal misalnya, sehingga kualitas kita sadar Ramadan kemarin kualitas puasa kita menurun, walaupun kita telah puasa dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan, tapi kita sadar puasa kita menurun kualitasnya ya, maka kita perbanyak puasa sunnah, karena puasa sunnah ini nanti akan yang menyempurnakan puasa wajib yang kita lakukan. Dan juga amalan yang lain kita melihat ya, dari sholat 5 waktu dalam hari itu ada sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengawal daripada ibadah sholat wajib ya, baik qobliyah ataupun ba'diyah. Ataupun dalam puasa Ramadan ada puasa-puasa sunnah. Dalam sedekah wajib yaitu zakat ada sedekah sunnah. Jadi jangan seorang yang memiliki kelebihan harta dia hanya memandang cukup dia ketika mengeluarkan zakat saja, tetapi juga dia harus memperbanyak ibadah sedekah umum lainnya untuk menopang dan menunjang dan menyempurnakan kewajiban yang dia tunaikan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi SAW bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amali sholatuhu. Sesungguhnya pertama kali amalan yang akan dihitung di hari kiamat daripada amalan seorang hamba adalah sholatnya. Fa in shaluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau sholat 5 waktunya itu baik ya, kualitasnya baik, yang pertama adalah menunaikannya, yang kedua adalah menjaga kualitasnya. Di antara kualitas sholat adalah bagaimana seorang sholat dengan tumak nina,
Dan standar SOP tumak nina minimalnya adalah ketika dia berdiri, dia tenang dengan berdirinya, membaca Al-Fatihah secara sempurna. Kemudian ketika ruku dia pun bisa membaca doa secara sempurna. Nah, ini apa? SOP standar tumak nina, minimal tumak nina. Karena sholat kalau jentat-jentit, ya apa? Bahayanya apa? Sholatnya Allah tasih, tidak sah. Karena pernah ini dalam masalah sholat ini bahaya kalau kita tidak perhatian. Di zaman Nabi SAW ada sahabat Nabi SAW sholat, pengen cepatnya bertemu dengan Nabi. Dia sholat, ada Nabi di situ. Sholat, ya. Kemudian dia salam, kemudian menghampiri Nabi, kata Nabi SAW. Nabi SAW, "Shalli fa innaka lam tusalli." Sampai sholat mana? Sampai turun sholat. Loh, padahal tadi sudah sholat. Ya, sholat lagi. Blak 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 blak. Ya, sampai 3 kali. Lagi-lagi Nabi mengatakan apa? Sholli. Sholat neh mas. Sampai niku turun sholat. Sampai yang ketiga dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak bisa selain ini. Gimana? Ajarkan padaku. Ojo dikon baleni terus iki. Sepeng tahu kon balen ya. Ajarkan padaku wahai Nabi." Maka Nabi SAW mengatakan, ya, yang kurang lebihnya kama qala Rasulullah SAW, ya, ketika berdiri tenang, membaca Al-Fatihah dengan sempurna. Ketika ruku tenang, subhana rabbiyal azim. Ketika kita membaca subhana rabbiyal azim ini dengan tenang. Jadi ketika plek ruku, semua sendi-sendi ruku sudah pada posisinya. Itu minimalnya. Nggak harus kok sholat itu rukunya harus 10 menit boten. Ya, sholat ruku 10 menit pernah nih, lumayan lah kalau orang gemuk kayak saya ini. Kapan terjadi? Kemarin waktu sholat gerhana. Masya Allah. Ini ruku kapan ngadeg, tapi ya. Dan sholat tidak harus demikian. Tadi minimal apa? Mablak subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Di posisi seorang tegak, kemudian dia mengatakan Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu. Ketika dia bisa membaca demikian dengan tenang, baru Allahu Akbar sujud. Pelak posisi sendi dalam posisi yang harus ia lakukan ketika sujud, semua terletak pada tempatnya. Disitulah tumak nina. Nggak harus 10 menit, nggak harus 5 menit. Cukup dia bisa membaca doa-doa salat dengan tenang, itu sudah tumak nina. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar. Demikianlah at-tumak ninah yang menjadikan kualitas salat seseorang. Nah, kembali kepada hadis. Inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah, sesungguhnya yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat dari amalan seorang hamba adalah sholatuhu, fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Salat 5 waktunya tadi ditunaikan dan berkualitas. Nah, ini catatannya apa? Ditunaikan plus berkualitas, faqad aflaha wa anjah. Maka dia sungguh berhasil dan beruntung. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Tapi kalau sholatnya rusak, maka dia rugi. Ya. Fa'in intaqasa min faridatihi, kalau dari sholat wajibnya tadi telah tertunaikan namun kualitasnya tidak sempurna, alias apa? Berkurang dengan sesuatu, min faridatihi syai'un. Jadi sholatnya ditunaikan 5 waktu wis plek mboten nate telat. Shaf pertama kalau bagi laki-laki. Kalau bagi wanita selalu tepat waktu, on time. Tetapi ketika Allahu Akbar jangan ku piye mau. Allahu Akbar, pah kumbahanku mau urung di PP. Sekarang sudah mulai hujan. Allahu Akbar, geluduk. Orang ngentas pemehan. Nah, ini berarti kualitasnya
berkurang. Nah, fa'in intaqasa, kata Nabi SAW, ketika sholat fardunya tadi berkurang oleh sesuatu, ya kualitasnya berkurang, maka qala Rabb tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, unduru, lihatlah, hal li abdi min tatawu. Jadi ternyata ketika dihisab sholat 5 waktunya, walaupun dia lakukan nilainya nggak 100, pada hukum asalnya dia nggak aflahan, nggak anjaha, nggak berhasil. Tapi Allah Maha Rahman, Allah Maha mengasihi dan menyayangi. Allah berkata, adakah hambaku ini sing sholat wajib wis tertunaikan tapi kualitasnya kok min, hal li abdi minta tahu iki duwe gak tabungan sholat sunnah. Nah, ini menunjukkan apa? Pentingnya kita menjaga sholat sunnah. Hal li abdi minta tauin, hambaku ini punya nggak tabungan sholat sunnah? Fal yukmal bihi man taqasa minal faridah. Maka kalau ada tabungan sholat sunnah, maka sempurnakanlah timbangan sholat wajib tadi dengan tambahan sholat sunnah. Fal yukmal bihi man taqasa minal faridah, thumma yakunu sairu amalihi ala dzalik. Dan ini pun berlaku dengan amalan wajib yang lainnya. Rukun Islam yang keempat, kewajiban kita adalah puasa Ramadan. Ketika kita telah menjaga puasa Ramadan, karena kita sadar tidak bisa sempurna menjaga kualitas puasa Ramadan, maka hendaklah kita memperbanyak puasa sunnah. Sing nemen puasa Ramadane utangnya durung mari ya hutangnya ditunaikan dulu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita selesaikan bab puasa. Nanti pertanyaannya satu saja biar di bulan depan nanti masuk bab haji. Wa min al-yamin lati yusra'u shaumuha, secara tidak langsung sudah kita baca di atas tadi, tapi secara detail hari-hari disyariatkan puasa. Al-awwalu al-itsnaini wal khamis, yang pertama adalah puasa Senin dan Kamis. Yang kedua salah satu ayyamin min kulli syahr, 3 hari setiap bulan, yaitu puasa pertengahan bulan Hijriah. Kemudian yang berikutnya adalah yaum Asyura wa yaum Arafah, puasa hari Asyura dan hari Arafah. Asyura itu dilakukan sebagaimana penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama, ya, setidaknya adalah puasa tanggal 10 di bulan Muharram, namun yang lebih baik adalah ditambahkan sebagai perselisihan dengan orang Yahudi, yaitu puasa pada tanggal 9, kemudian puasa tanggal 10, yaitu puasa Tasu'a dan Asyura. Kemudian puasa Arafah, yaitu puasa yang dilakukan pada tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Nah, kemudian yang terakhir sittatu ayyamin min Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Dan ini bebas mau diambil pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, pekan keempat, intinya di bulan Syawal. Mau berurutan boleh, mau tidak berurutan boleh, mau barengi kebiasaan puasa Senin Kamis boleh, barengi puasa tengah bulan boleh, bebas. Intinya waktunya 1 bulan untuk puasa apa? Syawal, yaitu 6 hari bulan Syawal. Dan Nabi SAW bersabda, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia menjaga puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti menunaikan puasa setahun penuh. Nah, wallahu ta'ala a'la wa'alam. Fa insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masuk rukun Islam yang kelima, yaitu al-hajju. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semuanya untuk bisa menunaikan ibadah haji, minimalnya bisa menunaikan ibadah umrah. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah, beneran pertanyaan nggih. Oh. Isi bertanya monggo, nomor 1, nomor 2, nomor 3. 1 lembar tapi pertanyaannya 3. Nomor setunggal. Dalam pembatal puasa poin kelima, yaitu jima terjadi karena pemaksaan, pemerkosaan, tentunya bukan pasangan yang halal. Kafarannya bagaimana, ditanggung siapa? Wallahu alam. Perintahnya ini adalah untuk menghukum suami istri. Kalau ini nanti masuknya apa? Ya dosa perzinahan. Namun karena ada tuhul di situ, ya, ada proses jima di situ, ya, maka puasanya tetap batal. Wallahu alam. Nah, apabila yang memerkosa sudah bersuami, maka secara hukum Islam ya dirajam. Kalau yang memerkosa sudah bersuami, sudah menikah, sudah beristri. Yang perempuan kan dipaksa ceritanya. Nah, wallahu a'lam. Tidak ada kebakaran kalau tidak ada api. Tidak diparani lek ora WA di sian. Nggih buatan usah WA nggih. Kafarahnya bagaimana, tentang siapa? Wallahu alam. Kafarahnya dosa dirajam tadi itu ya. Karena berzina. Wallahu alam. Adapun bagi wanita, uang pasangan yang sah saja. Tadi adalah tanggungan suami. Terlebih lagi di sini posisi wanita diperkosa tentu tidak menanggung kafarah. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang kedua, bolehkah mengganti puasa yang bertahun-tahun dia tinggalkan dengan fidyah karena merasa tidak mampu mengganti berpuasa? Bahasa Jawa ini awang-awangan. Loh, beda loh nggih. Tidak mampu dengan awang-awangan itu beda. Nek awang-awangan ini koncone males. Kalau tidak mampu itu namanya nggak mampu, sudah mencoba tapi gak iso gitu. Tapi wis mlaku enek 40 dino. Wallahu a'lam. Sebagaimana kemarin dijelaskan, ya, kalau puasa bisa dihitung, kalau sholat maka tidak mengganti. Kalau sholat mas banyak-banyak bertaubat dan memperbanyak sholat sunnah. Misalnya dulu sampai menikah, sampai punya anak 1 belum ngaji misalnya, tidak pernah sholat, baru sekarang ngaji, alhamdulillah, ngerti hukumnya wajib, kemudian sholatku disik sedina ping 5 ping piro ya, nggak usah diganti, ya, nggak usah diganti, cukup banyak bertaubat kepada Allah, banyak melakukan sholat sunnah, ya, dan banyak beristighfar. Semoga Allah mengampuni dan senantiasa menjaga kita di atas keistiqomahan. Adapun puasa, ya, maka tidak ada penjelasan hal seperti itu, maka diusahakan untuk diganti. Kenapa? Bahkan sampai seorang yang meninggal dunia yang kita tahu, kita ahli warisnya tahu bahwasanya masih punya hutang puasa, kita puasa, ya kan? Masih kurang 5, ya kita puasakan. Wallahu a'lam. Jadi kalau puasa dicoba dilakukan, tapi saking banyaknya ya tidak mampu gitu aja. Jadi tanpa ada kata awang-awangan ini kurung jajal. Ya, jadi saya tidak mampu Ustaz, jadi ya dibayar dengan fidyah dan kemudian berusaha istiqomah. Wallahu a'lam. Dan dalam hal seperti ini sekali lagi saya sampaikan, karena masya Allah di SLK mengaji ini, ustadznya luar biasa. Di sana ada Ustadz Ahya hafizallahu taala, ada Ustadz Fajar, ya. Sekiranya jawaban dari yang kami berikan kurang meyakinkan, monggo ditanyakan kembali kepada beliau-beliau hafizallahu taala.
dan kami juga sama-sama masih belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di jalan yang benar. Allahumma amin. Pertanyaan ketiga, seorang ibu mau melahirkan, ba'da asar sudah pembukaan dan mengeluarkan darah, sedangkan bayinya baru keluar ba'da maghrib. Apakah sudah terhitung puasanya batal? Nah, darahnya sudah keluar sebelum maghrib. Darahnya itu sudah masuk darah nifas, ya? Darah karena kelahiran. Yang bertanya. Ini kan darah proses kelahiran. Dengan lahirnya seseorang berarti ini adalah darah nifas. Ya sudah keluar, ya batal. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Karena penjelasannya Syekh gamblang. Apa kemarin? Nuzulul haid wan nifas alal mar'ati fi ailah botin min lahadat. Kapanpun ya seorang wanita kok haid atau nifas, ya sebelum waktu berbuka puasa, maka terhitung di hari itu batal. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ikhtiyatan, untuk kehati-hatian, maka batal puasa ibu tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Saya kira yang tadi mau bertanya, akikohnya kapan Ustaz? Titip aja, lebih tak hitungkan nanti. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan yang lain lagi? Cukup ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kajian di pagi hari ini kita bisa menyelesaikan rukun Islam yang keempat, yaitu puasa Ramadan, dan kemudian membahas tentang puasa-puasa sunnah. Karena sesungguhnya hal-hal yang sunnah yang mendampingi hal-hal yang wajib tidak bisa disepelekan, karena di hari kiamat hal-hal yang sunnah tersebut akan menjadi penyempurna hal-hal yang wajib dari kita yang kurang sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan menjadikan kita istiqomah dan menjadikan ilmu yang kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Idza asabtu fa hadza min Allah wa idza akhtatu fa hadza min jahli wa minasyaitan. Aqulu qawli hadza wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.